Janji Allah dalam keluarga. Janji Allah dalam keluarga. Entah kenapa memang ternyata di Desember ini semua bicara tentang, lebih banyak tentang keluarga. Janji Allah dalam keluarga. Kalau bicara tentang ibu, lagu ibu yang paling kita ingat itu lagu apa? Satu, Kasih Ibu. Seragam cuma satu lagu saja, satu kabupaten. Di Doa Ibuku. Ada lagi? Yang Kasih Ibu angkat tangan. Sendiri Pak Pista. Oh, 2, 3. Yang di Doa Ibuku. Yang tidak angkat tangan. Ada lagu lain? Ya? Tidak ada ibunya? Atau ibunya tidak pernah menyanyi? Oh, Ibu kita Kartini lah, tentu Denny pasti Ibu kita Kartini. Toh? Berjajar pulau-pulau. Itu ibu. Kalau ayah, lagu apa yang kita ingat kalau ayah? Ya? Titip rindu buat ayah. Ada lagi ayah yang lain? Ayah dengarkanlah. Ya, lagunya Rintura Karahap. Ada lagi kah? Ebit. Nanti mati ayahnya baru kita akan bosan mendengar. Mati pi ayah baru. Selalu memang penyesalan di belakang. Kalau yang kasih ibu tadi itu anak yang hidupnya dalam cinta dan kasih sayang, tapi tidak bicara tentang rohani. Tapi kalau yang di Doa Ibuku itu anak-anak yang dibesarkan di altar dan di halaman gereja. Karena di Doa Ibuku itu tidak dinyanyikan oleh teman-teman di tetangga. Hanya kita itu yang menyanyikan itu. Anak itu peniru yang hebat. Sehingga tidak salah kalau orang berkata, kalau engkau mau lihat siapa dirimu, lihat dia anakmu. Tapi kan orang tua selalu katakan, ya mentang kelabu. Dia hampir katakan, bukan, kalau ada orang tua bilang itu mentang kelabu, apakah namanya? Labu, toh? Berbeda dengan, maksudnya itu berbeda dengan orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya mengatakan bahwa itu bukan anakku. Bahasa kasarnya itu. Kalau ada orang tua mengatakan dia berbeda, tidak, bukan saya yang turun. Lalu siapa yang bisa menurunkan sesuatu kepada anakmu kalau bukan engkau? Anak itu peniru yang hebat. Tidak jauh-jauh dari kehidupan seorang anak itu. Lebih khusus dalam persoalan karakter. Dalam pembicaraan kita ini, dalam bacaan kita ini bercerita tentang bagaimana janji kepada sebuah keluarga. Itu digambarkan. Janjinya kepada keluarga Daud. Janji Tuhan kepada keluarga Daud. Saya mau tanya ke kita. Apakah pernah kita cerita sama anak kita bahwa kita itu juga ada janjinya Tuhan sama kita? Ada. Ada keluarga yang menceritakan sesuatu kepada anaknya bahwa anakku, sebenarnya ada janji Tuhan untuk kita. Ada. Ya? Sorga. Satu sorga. Ada lagi janji yang lain yang diceritakan ke anak? Jangan-jangan memang kita tidak pernah bercerita tentang siapa Tuhan dalam keluarga kita. Keselamatan. Keselamatan itu bukan janji sebenarnya. Keselamatan itu sudah milik kita. Janji Allah tentang berkatnya. Sebenarnya tidak ada keluarga yang tidak resah. Tetapi yang membacking keresahan itu tidak berlanjut adalah orang tuanya. Orang yang paling dituakan dalam keluarga. Tokoh yang paling ditakuti dan dihormati. Itu yang membacking seluruh keresahan dalam keluarga. Maram memang bukan aku apa abanatnya susi. Orang lain juga susah. Percayalah bahwa ada janji Tuhan bahwa kita ini keluarga diberkati. Tapi maka atau Tuhan sarubeba
Kalau orang tua sudah abana tiala susi memang kita ini akan begitu, tidak didengar apa yang dibilang. Anak yang dibesarkan dalam cacian akan belajar mencaci. Anak yang dibesarkan dalam makian akan memaki yang lain. Anak yang dibesarkan dalam kekerasan akan melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa saja, termasuk terhadap dirinya sendiri. Anak yang dibesarkan dengan belayan dan cinta dan kasih sayang akan tumbuh menjadi anak yang mengasihi sesamanya. Amarah Tuhan, cinta Tuhan ditemukan anak-anak dalam diri orang tuanya. Tuhan tidak pernah menampar anak-anak. Tuhan tidak pernah marah. Tetapi semua itu ditemukan anak-anak kita dalam diri kita sebagai orang tua. Jangan meratapi yang sudah terjadi dalam hidup anakmu sekarang kalau mereka sudah menjadi dewasa. Karena itulah hasil dari didikan kita. Bagaimana mereka merindukan Natal? Itu dibuat oleh keluarga. Keluarga lah tempat mendesain baby itu menjadi siapa nantinya. Tidak ada hak guru sekolah minggu. Sekalipun guru sekolah minggu kemudian dicaci, dikritik, dan lain sebagainya tentang pertumbuhan mental anak kita. Pertumbuhan mental anak kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Bagaimana itu kemudian dilakukan? Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Anak muda juga jangan terlalu cengeng. Sedikit dinasehati, pergi tinggalkan rumah. Sedikit dinasehati, ambil jalan lain. Kamu melihat Tuhan. Kita semua ini melihat Tuhan itu dari orang tua kita. Nanti kalau engkau dewasa, kau bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi siapa yang memperkenalkan Tuhan? Makanya konsep tentang Tuhan itu berbeda-beda dalam diri setiap anak. Anak yang dibesarkan orang tuanya dengan cara makian dan terus dimarahi setiap hari itu melihat Tuhan sebagai orang yang sangat, sebagai oknum yang pemarah. Karena kita itu wakil. Yang disebut wakil, kalau Pak Camat tidak datang, yang datang itu wakil camat. Berarti yang dikenal tuh orang di situ adalah wakil camat itu. Dia mewakili camat. Jadi kalau kita mewakili Tuhan, berarti anak-anak kita mengenal Tuhan dari kehidupan kita. Secara alami, anak-anak akan tumbuh mengasihi kalau mereka hidup dalam cinta dan kasih sayang. Ini secara alami. Secara alami, anak-anak yang tidak pernah diajar untuk bicara kotor, tidak akan pernah bicara kotor. Anak-anak yang tidak pernah diajar untuk memaki, sampai mati dia tidak akan tahu cara memaki. Anak-anak jika melakukan kesalahan dan kemudian diajari dengan cinta dan kasih sayang, maka kalau orang-orang lain melakukan kesalahan juga, dia akan melakukan hal yang sama, menyelesaikannya dengan cinta. Kami yang dibesarkan dengan kekerasan, diajar menyelesaikan masalah dengan kekuatan, bukan dengan cinta dan kasih sayang. Maka kami kalau ada masalah akan melakukan hal yang sama seperti yang orang tua kami sudah lakukan terhadap kami. Penyelesaian terbaik adalah kamu itu laki-laki, kamu bukan perempuan, pulang, jangan kembali ke rumah kalau kau tidak berkelahi. Demikian kami diajar, sehingga tentu itu persoalan yang sangat susah untuk berubah. Tuhan mengajari kita bahwa kunci terbesar dari kehidupan dalam ajaran Kristen adalah kasih. Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal hanya untuk mempertontonkan bagaimana Bapa mengasihi kita. Mari keluarga,
Keluarga itu adalah miniatur dari sorga. Keluarga itu adalah pusat dari segala-galanya. Keluarga sebenarnya tempat membentuk hidup anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau keluarga sudah tidak takut akan Tuhan, maka tidak akan mungkin ada anak-anak terlahir sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Bisikkan terus kepada anakmu, apapun masalah hidupmu, bahwa Allah sangat mengasihi keluarga kita. Hari ini kita sedang susah. Percayalah anakku, akan ada waktunya. Mari kita tunggu hari Tuhan. Mari bersabar menghadapi tantangan ini. Ada waktu Tuhan. Katakan kepada mereka, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jangan ajari mereka untuk mudah menyerah. Jangan ajari mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian membuat pengharapannya hilang. Anak-anak yang orang tuanya suka makan bubuk akan melakukan hal yang sama. Anak-anak yang orang tuanya kerjanya cuma mengeritik, maka mereka akan terlahir menjadi anak-anak pengeritik. Anak-anak yang melihat orang tuanya hidup taat, hidup saleh, malu menjadi anak yang jahat. Jadi Natal itu sebenarnya di sudut yang lain adalah kisah sedih di sorga, tapi cerita bahagia di bumi. Bagaimana Bapa harus merelakan anaknya untuk meninggalkan taktanya, lalu menempati tempat yang paling hina. Sedih di sorga, tapi menjadi berita sukacita di bumi. Ada saatnya kita harus mengajari anak-anak kita untuk berkorban dalam banyak hal, termasuk keluarga kita, bahwa ada waktu-waktu di mana kita harus berkorban. Perayaan Natal ini harus menjadi momen, bukan euforia atau bukan kegembiraan sebatas pesta pora, tapi mari kita membuktikan bahwa Natal itu adalah momen dan bukti cinta kasih Tuhan bagi kita. Mari kita memperlihatkan juga bahwa kita sangat mengasihi anak-anak kita, sehingga Natal itu tidak ada orang yang katakan tidak mau kasih Natalan, tidak suka itu Natalan. Kecuali dulu ketika saya masih kecil, karena saya tidak pernah dikasih kesempatan untuk bernyanyi. Makanya kalau hari Natal tiba itu saya malas sekali dengan Natalan. Karena saya bilang tidak ada di tempatku. Kalau dulu ada drama-drama ya pasti. Sekarang ini lebih enak menjadi anak. Dulu ya cuma satu kegiatan, cuma nyanyi saja. Sekarang sudah banyak, semua sudah boleh mengambil peran. Mari jadikan Natal itu indah. Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tidak ada keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Siapapun itu. Mungkin kita sedang susah sekarang menghadapi perayaan Natal. Dan percayalah, dalam kesusahan kita Tuhan hadir. Mungkin kita sedang sulit secara ekonomi, atau ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Yakini saja bahwa badai pasti berlalu. Tuhan menjanjikan kita bahwa hari depan kita itu adalah hari depan yang lebih baik. Ceritakan selalu kepada anakmu, ceritakan selalu kepada keluargamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Apapun masalah yang kita sedang hadapi, berharaplah. Terakhir, ajari anak kita, ajari keluarga kita untuk menjadikan keinginannya sama dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan kita sudah sama dengan kehendak Tuhan, maka sukacita akan selalu kita rasakan. Yang masalah kalau kita ingin begini di luar dari kehendak Tuhan, pasti duka cita yang kita alami. Selamat bersiap diri untuk merayakan Natal. Tuhan mengasihi keluargamu dan mengasihi keluarga saya. Amin.